Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum publik dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Baiklah, sebelum kami melanjutkan presentasi materi dari kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dina Nirmala, NIM 21042017. Perkenalkan, nama saya Elga Permagani dengan NIM 21042019. Perkenalkan, nama saya Irfa Afrizalni dengan NIM 21042038. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajar Sari dengan NIM 21042065. Saya Onia Oktavia dengan NIM 21042330. Perkenalkan, nama saya Osi Miranda dengan NIM 21042066. Perkenalkan, saya Pania Putri Santika Dewi dengan NIM 21042067. Perkenalkan, nama saya Randi Kurniawan dengan NIM 21042072. Definisi hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Misalnya, pembunuhan diatur oleh hukum publik karena menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara sebagai pemerintah dan swasta. Hukum publik adalah serangkaian aturan yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negaranya yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik juga dapat dikatakan sebagai aturan yang mengatur masyarakat, sehingga hukum publik juga dapat disebut sebagai hukum negara. Hukum publik didefinisikan secara global karena mengatur kepentingan-kepentingan umum, yang berarti mengatur hubungan antara warga negara dan negara, di mana dapat dikatakan hukum yang mengatur kepentingan umum dan warganya. Di dalam hukum publik terdapat 4 jenis hukum, yaitu yang pertama, hukum administrasi negara, yang kedua, hukum internasional, yang ketiga, hukum pidana, dan yang keempat, hukum tata negara. Hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur mengenai cara-cara menjalankan tugas, hak dan kewajiban dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. Suatu hukum di mana mengatur mengenai sejumlah tata cara pelaksanaan tugas. Sebagai contoh, hak serta kewajiban terhadap sejumlah kekuasaan alat beserta dengan perlengkapan negara tersebut. Selanjutnya, hukum publik itu terdiri dari 4 jenis hukum, yaitu yang pertama hukum administrasi negara, dan yang kedua hukum internasional, yang ketiga hukum pidana, dan yang keempat hukum tata negara. Jadi hukum administrasi negara itu adalah hukum yang mengatur mengenai cara-cara atau tahap-tahap menjalankan tugas, hak dan kewajiban dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara tersebut. Suatu hukum di mana mengatur mengenai sejumlah tata cara pelaksanaan tugas, sebagai contoh hak serta kewajiban terhadap sejumlah kekuasaan alat beserta dengan perlengkapan negara tersebut. Yang selanjutnya yaitu materi tentang hukum internasional. Hukum ini terbagi lagi menjadi 2 bentuk, adalah sebagai berikut. 1. Hukum publik internasional adalah suatu hukum di mana mengatur hubungan antara suatu negara terhadap negara lain, di mana berkaitan dengan hubungan internasional. Yang kedua, hukum perdata internasional adalah suatu hukum di mana mengatur antara warga negara di sebuah negara terhadap warga negara di negara lain, di mana hal ini terkait dengan hubungan internasional. Yang selanjutnya, hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya, serta mengatur bagaimana cara membawa perkara ke pengadilan. Suatu hukum di mana mengatur tentang mengenai adanya pelanggaran maupun kejahatan di mana berkaitan terhadap kepentingan umum disebut juga hukum pidana. 4. Hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara, serta hubungan kekuasaan antara perangkat yang satu dengan yang lain, dan hubungan antara negara dan bagian-bagian negara. Suatu hukum di mana mengatur seluruh hal yang berkaitan terhadap negara disebut dengan hukum tata negara. Sebagai contoh adanya dasar pendirian sebuah negara, terbentuknya lembaga-lembaga negara, terbentuknya struktur kelembagaan,
hubungan hak serta kewajiban terhadap hukum, dan yang lainnya. Menurut pendapat Utrecht, berdasarkan pembagian hukum dalam hukum publik dan hukum privat, badan hukum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu badan hukum publik, kedua, badan hukum privat. Adapun yang dapat ditemukan adalah istilah badan hukum publik dan hukum privat sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 51 ayat 1C yang menyebutkan badan hukum publik atau privat dapat menjadi pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Secara gramatikal, tidak ada penyebutan istilah badan hukum publik dan badan hukum privat dalam KUHP terdata. Menurut R. Ali Ridho, ketentuan pasal 1653 KUA Perdata mengatur baik badan hukum publik maupun badan hukum privat. Dalam pasal 1653 KUA Perdata sebagai peraturan umum menyebutkan ada 3 macam perkumpulan atau badan hukum, yaitu 1. Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum. 2. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum. 3. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan. Menurut Ridho tahun 2004. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Peter Mahmud Marzuki 2008 menyatakan badan hukum publik adalah negara dan bagian-bagian negara seperti daerah, kota, dan lain-lain. Sedangkan badan hukum privat adalah suatu organisasi yang bergerak di luar bidang politik dan kenegaraan. Badan hukum privat didirikan untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan sosial. Memperhatikan pendapat Peter Mahmud Marzuki bahwa kriteria yang digunakan untuk membedakan badan hukum publik dan badan hukum privat masih bersifat umum. Kalau negara atau bagian dari negara mendirikan atau ikut serta dalam organisasi yang di luar organisasi negara yang bertujuan seperti mencari keuntungan. Yang kedua yaitu kedudukan hukum publik dalam pemerintahan. Pada awal perkembangannya tidak ada pemisahan antara hukum privat dan hukum publik dalam sistem hukum civil law. Semua hukum adalah satu, tergabung semua ke dalamnya. Dengan demikian, sama halnya dengan filsafat. Pada waktu itu, dalam hukum tidak dikenal adanya klasifikasi atau spesialisasi ke dalam bidang yang lebih khusus. Namun, kemudian seiring dengan perkembangan pemikiran tentang hukum, muncul ide untuk mengadakan klasifikasi hukum ke dalam hukum privat dan hukum publik. Pencetus ide tersebut adalah Ulpianus pada masa Romawi. Kedudukan dalam hukum publik yang dilakukan oleh pemerintah adalah perbuatan-perbuatan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum di bidang hukum publik dan memiliki karakteristik yakni keputusan-keputusan pemerintah dalam hukum publik tersebut bersifat sepihak. Dikatakan bersifat sepihak karena pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum tidak tergantung kepada kehendak pihak lain dan tidak diharuskan adanya persesuaian kehendak Willsoverstemming dengan pihak lain. Dalam keadaan demikian, jelas warga negara membutuhkan perlindungan hukum dari perbuatan pemerintah dalam hukum publik yang sepihak tersebut. Mendasarkan pada pendapat Van Mech HD dan William Conenbeth, terdapat beberapa alasan tentang urgensi perlindungan hukum dalam bidang hukum publik tersebut, yakni yang pertama, karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan, atau pertambangan. Karena itu, warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan yang merupakan faktor penentu bagi kehidupan dunia usaha. Yang kedua, karena hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar.
warga negara sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah. Yang ketiga, berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah itu berkenaan dengan keputusan. Sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap keputusan warga negara. Perbuatan keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas Fritz Bevok Heid akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara. Selanjutnya, berdasarkan pendapat N.E. Algra tahun 1983 dan Sudikno Mertokusumo, ada beberapa kriteria atau ciri khas yang dapat digunakan untuk membedakan hukum publik dan hukum privat, yaitu 1. Dalam hukum publik, hubungan hukum berupa tindakan yang ditetapkan secara sepihak. Tindakan sepihak itu oleh warga, oleh subjek sebagai penguasa terhadap warga negara atau perorangan, inisiatif mempertahankan hak atau penegakan hukumnya oleh penguasa. Hukumnya bersifat memaksa. Dalam hukum privat, hubungan hukum didasarkan pada asas otonomi kebebasan. Para pihak atau subjek yang kedudukannya sejajar, subjeknya antar perorangan atau penguasa atau pemerintah bisa menjadi subjek. Inisiatif mempertahankan haknya oleh para pihak sendiri. Hukumnya bersifat melengkapi atau tidak memaksa, walaupun ada juga yang memaksa. Sekian, terima kasih.